contoh. Ini ada variabel yang namanya earnings before tax. Laba sebelum pajak. Nah, lalu kita kemudian mencari variabel ini pada beberapa perusahaan. Berapa laba sebelum pajak PT A, PT B, PT C, PT D, dan seterusnya. Lalu berapa laba sebelum pajak PT A tahun 2014, 15, 16, 17, 18, 19. Jadi ini adalah contoh dari data pool. Ya. Jadi time seriesnya ini waktu 2014, 15, 16, 17, 18, 19 ini time series. Lalu cross section PTA, PDB, PDC. Jadi kalau sekarang kita ngitung berapa sampel kita atau berapa observasi kita, yaitu 4 kali 6. Jadi 24 observasi. Itu ya. Jadi keuntungan kita menggunakan data full itu jumlah observasi kita menjadi besar. Nah, satuannya lalu disebut 24 PEM years. Bukan 24 perusahaan, bukan 24 tahun, tetapi 24 perusahaan tahun. Ya karena I kali T. Gitu ya. Nah, lalu model empirisnya gimana? Sekali lagi, amati ini ya. Jadi kalau cross section itu perusahaan, time series itu tahun. Sekarang modelnya. Kalau modelnya, model time series, misalnya apakah earning before tax tahun T berpengaruh terhadap Y? Misalnya Y ini apa? Y ini misalnya harga saham. Apakah laba sebelum pajak berpengaruh pada harga saham? Ya kan ini contoh gitu ya. Nah ini perhatikan T. Harga saham tahun T. Ya. Jadi T sama dengan tahun. Banyaknya waktu. Bagaimana kalau cross section? Kalau cross section I. Apakah laba sebelum pajak perusahaan I itu berpengaruh terhadap harga saham? Tentu perusahaan I juga mestinya. Jadi I adalah banyaknya individu. Bagaimana kalau cross section? Kalau pool? Kalau pool ya IT. Gitu ya. IT, IT-nya itu adalah individu dan waktu. Nah ini modelingnya gitu ya. Model time series, model cross section, dan model pool. Yang sering diperdebatkan adalah yang pertama, apakah perusahaannya atau individunya harus sama atau harus konsisten? Saya jawab tidak harus. Boleh balance, boleh unbalance gitu ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, apakah seriesnya harus konsisten? Ini juga tidak. Boleh tahunnya sama, boleh tahunnya tidak sama. Tapi kalau mau melakukan analisis aglomerasi, biasanya harus konsisten. I-nya konsisten, T-nya juga konsisten. Seperti tadi, PT-nya 4, tahunnya 6, konsisten. PT A itu 6 tahun lengkap, PT B 6 tahun lengkap, PT C 6 tahun lengkap, PT D juga 6 tahun lengkap. Itu namanya balance. Tapi bisa jadi PT A cuma 2 tahun, PT C cuma 5 tahun. Boleh. Tinggal jumlah saja. Apakah harus bebas dari masalah-masalah ekonometrika? Nah ini pertanyaan yang sangat statistik. Nah kemudian mari kita lihat. Ini tergantung pada asumsi kita. Kalau masalah ekonometrik tadi. Bagaimana kita mengasumsikan antara intercept, slope, dan residunya. Gitu ya. Ada beberapa asumsi. Yang pertama, slope dan intercept sama antar individu dan antar waktu. Nah kalau begitu, kalau kita mengasumsikan bahwa slope dan interceptnya sama antar individu dan antar waktu, maka kita menggunakan common effect test. Ya. Tapi kalau slope dan intercept sama antar individu dan antar waktu, tetapi perbedaan intercept dan slope diakomodasi di dalam error. Berarti kita menggunakan random effect atau error komponen model. Dalam pengujian ya.
Ini sekali lagi masalah-masalah statistik nanti saudara buka kembali mata kuliah statistik. Ya. Jadi syarat menempuh mata kuliah ini kan sudah lulus statistik. Gitu ya. Oleh karena itu saya tidak menjelaskan statistiknya. Kecuali nanti pada materi berikutnya yang memang analisis data statistik. Kemudian slope dan intercept sama antar individu, tetapi berbeda antar waktu. Berarti fixed efek dummy waktu. Yang nomor 4, slope dan intercept sama antar waktu tetapi beda antar individu. Berarti fixed efek dummy individu. Ya. Slope dan intercept berbeda baik antar waktu maupun antar individu. Berarti fixed efek dummy waktu dan fixed efek individu. Ya. Lalu kemudian bagaimana kita menentukan kapan kita menggunakan common, kapan kita menggunakan random, kapan kita menggunakan fix. Nah, common effect model. Ya, apa itu common effect model? Common effect model merupakan pendekatan model data panel yang paling sederhana. Jadi kalau saudara tidak mau pusing dengan berbagai asumsi, saudara mengolah data panel langsung aja pakai common effect model. Ya. Lalu tidak memperhatikan dimensi waktu maupun individu sehingga diasumsikan bahwa perilaku data perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu. Metode ini bisa menggunakan pendekatan ordinary least square atau teknik kuadrat terkecil untuk mengestimasi model data panel. Ini seperti gunakan regresi biasa. Kita nggak peduli ini mau time series, mau cross section. Yang penting berapa jumlah observasi. Langsung kita run. Lalu yang kedua, itu fixed effect model. Kalau fixed effect model, model ini mengasumsikan bahwa perbedaan antar individu dapat diakomodasi dalam perbedaan interceptnya. Menggunakan teknik variabel dummy untuk menangkap perbedaan intercept antar perusahaan. Perbedaan intercept bisa terjadi karena perbedaan budaya kerja, manajerial dan insentif. Itu pasti, ya. Jadi kalau kita meneliti variabel tertentu di PT A dan PT B, itu meskipun variabel yang sama itu bisa jadi ada perbedaan. Kenapa? Karena itu tadi ada perbedaan budaya kerja, ada perbedaan yang lainnya. Nah, model estimasi ini sering juga disebut dengan teknik least square dummy variable. Lalu yang terakhir, random effect model. Nah, random effect model ini akan mengestimasi data panel di mana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Pada model random effect, perbedaan intercept diakomodasi oleh error term. Jadi dia terakomodasi di dalam errornya, E-nya. Ya. Dapat menghilangkan heteroskedasticity. Model ini juga disebut dengan error komponen model atau teknik generalized least square. Nah sekarang bagaimana kita menentukan kita menggunakan common, fixed, atau random. Kita melakukan Choate test, melakukan Hausmann test, dan Lagrange test. Ini kenapa ini? Oke, ini hanya contoh data ya. Contoh data, misalnya PT A ini ada 4 tahun, PT B ada 4 tahun, PT C ada 4 tahun, PT D ada 4 tahun, dan ini sama ya. 16, 17, 18, 19, 16, 17, 18, 19. Nah, kalau kita kemudian mendami, ya, mendami, kalau ini dummy perusahaan, ya, dummy perusahaan. Jadi perusahaannya kita dummy, lalu tahunnya tidak. Jadi D1 perusahaan A itu 1, yang lainnya 0. Lalu dummy 2 perusahaan B1, perusahaan lainnya 0. Yang ketiga perusahaan C1, yang lainnya 0. Yang perusahaan 4 itu sebagai kontrol. Nah, lalu kemudian berikutnya ini dummy tahun. Itu tadi dummy perusahaan, ini dummy tahun.
Tahun 2016 1, yang lainnya 0. Atau tahun 2017 1, yang lainnya 0. Tahun 2018 1, yang lainnya 0. Ini dummy. Jadi syaratnya adalah dummy itu harus min 1. Min 1 dalam arti jumlah observasinya dikurangi 1. Kalau di sini kan ada 4. PT ABCD ada 4, maka dummy-nya itu hanya 3 boleh. Nggak boleh 4-4-nya. Ya, nggak ada kontrolnya. Error komponen model. Error komponen model itu seperti ini. Ya. Jadi ada error within entity error. Jadi error yang terjadi di dalam perusahaan. Jadi di dalam industri perusahaan yang sama itu bisa juga terjadi error. Tetapi antar perusahaan juga bisa error. Ini between entity error. Nah ini. Kapan kita menggunakan common, kapan kita menggunakan fix, kapan kita menggunakan random. Nah ini kita menggunakan, yang pertama kita melakukan show test. Jadi common versus fix. Lalu kita lihat hasil ujinya. Ya, hasil ujinya. Jadi apakah F-nya itu signifikan apa tidak? Kalau tidak signifikan hasil show test ini ya, hasil show test ini ternyata F-nya tidak signifikan, maka common. Kalau signifikan, fix effect. Nah, lalu berikutnya kita akan melihat fix atau random. Kita melakukan Hausman test. Kalau hasil Hausman test menunjukkan F signifikan, maka fix. Kalau F tidak signifikan, random. Lalu apakah common atau random? Kita namanya menggunakan Lagrange multiplier test. Kalau tidak signifikan, common. Kalau signifikan, random. Jadi gampang ini ya. Jadi sudah banyak orang melakukan, bimbingan saya juga kemarin sudah menggunakan pengujian ini. Karena gampang ya, karena ada aplikasinya. Nah sekarang saya ingin membuat simulasi pada saudara. Ini adalah contoh data yang tidak balance. Ya, coba perhatikan. PTA ini 4 tahun. 2016, 17, 18, 19. PTB itu 5 tahun. 16, 17, 18, 19, 20. PTC itu 6 tahun. 16, 17, 18, 19, 20. 6 paling banyak, 5 ya. Dan PTD 3 tahun. 18, 19, 20. Nah pertanyaannya, kita mau menggunakan semuanya atau kita pilih yang lengkap? Yang lengkap artinya yang balance. Yang ketiga-tiganya ada. Misal 2016 nggak bisa dipakai. 2017 PTA ada, PTB ada, PTC ada, PTD tidak ada. 2017 juga nggak bisa dipakai. Ya. Jadi coret. 2018 ada. 2019 ada semua. 2020 PTA nggak ada, PTB ada, PTC ada, PTD ada, nggak bisa dipakai karena tidak semuanya lengkap. Jadi kalau kita menggunakan pool yang balance, berarti yang kita pakai cuma PTA 2 tahun, PTB 2 tahun, PTC 2 tahun, PTD 2 tahun pada tahun yang sama. Tapi kalau kita menggunakan unbalance, maka semuanya bisa dipakai. Ya, ini semuanya kita pakai. Jadi jumlah observasinya bisa menjadi lebih panjang. Itu saya kira mengenai desain penelitian, termasuk tadi bagaimana kita menentukan model yang akan kita gunakan, karena desain itu pasti lanjutannya model. Dan setelah ini nanti kita akan bicara tentang analisis statistiknya. Bagaimana kita memilih alat yang tepat untuk menganalisis data. Oke, sekian. Sampai jumpa di materi lainnya. Terima kasih.